Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ini. Kita akan membahas topik penting dalam hukum internasional, yaitu hak-hak dan kewajiban pengungsi internasional berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Topik ini menjadi semakin relevan di tengah maraknya krisis kemanusiaan dan konflik di berbagai belahan dunia. Tujuan utama kita hari ini adalah memahami apa yang dimaksud dengan pengungsi, apa saja hak dan kewajiban mereka, serta bagaimana dunia internasional memberikan perlindungan hukum terhadap mereka. Baiklah, kita akan mulai lebih dahulu memahami apa arti dari pengungsi itu sendiri. Menurut pasal 1A ayat 2 Konvensi 1951, pengungsi adalah any person who is owing to well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality, and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it. Artinya, pengungsi adalah seseorang yang karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan berdasarkan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau opini politik, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak mampu atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara tersebut, atau yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat tinggalnya yang biasa dan tidak dapat atau tidak mau kembali ke sana karena ketakutan tersebut. Elemen penting dalam definisi ini meliputi well-founded fear, ketakutan yang beralasan, persecution, penganiayaan, serta convention grounds, alasan yang diatur konvensi, ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial, atau opini politik. Istilah well-founded fear mencakup unsur subjektif dan objektif dari rasa takut akan penganiayaan. Unsur subjektif berarti rasa takut itu dirasakan secara pribadi oleh individu. Orang tersebut benar-benar merasa khawatir akan keselamatan jiwanya jika kembali ke negara asal. Namun, rasa takut ini harus tulus dan nyata, bukan hasil rekayasa atau alasan ekonomi semata. Sedangkan unsur objektif menuntut adanya bukti yang nyata atau dapat diverifikasi bahwa ketakutan tersebut memang mempunyai dasar yang masuk akal. Artinya, harus ada situasi di negara asal yang memperlihatkan ancaman nyata akibat perang, diskriminasi sistematis, pelanggaran hak asasi manusia, atau penindasan oleh pemerintah maupun kelompok non-negara. Menurut UNHCR's Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, dua unsur ini harus dinilai secara kumulatif. Artinya, meskipun seseorang merasa takut, rasa takut itu baru bisa dianggap well-founded jika ada kondisi objektif yang benar-benar mendukung kekhawatirannya. Istilah persecution berarti pelanggaran sistematis terhadap hak-hak dasar manusia yang menyebabkan seseorang tidak lagi memperoleh perlindungan dari negaranya sendiri. Bentuk persekusi bisa berupa kekerasan fisik atau ancaman terhadap hidup dan kebebasan, penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Tindakan diskriminatif berat seperti pelarangan bekerja, beribadah, atau berpendapat, penahanan atau pemenjaraan tanpa dasar hukum. Begitu juga dengan pemaksaan politik atau agama. Menurut J.C. Hathaway, persekusi menunjukkan adanya kegagalan negara dalam memberi perlindungan terhadap warganya. Jadi, persekusi tidak harus secara langsung dilakukan oleh negara, tetapi bisa juga oleh kelompok non-negara jika pemerintah gagal atau enggan memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Sedangkan untuk convention grounds, Konvensi 1951 secara tegas menyebut bahwa well-founded fear dan persecution harus timbul karena salah satu dari 5 alasan utama berikut, yaitu
1. Ras atau race, termasuk diskriminasi atau ancaman berdasarkan ras atau garis keturunan tertentu. 2. Agama atau religion, yaitu ancaman akibat keyakinan, keikutsertaan dalam kelompok keagamaan tertentu, atau perubahan agama. 3. Kebangsaan atau nationality berupa ancaman karena kewarganegaraan, etnis, atau afiliasi nasional tertentu. 4. Keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu berlaku terhadap individu yang menjadi bagian dari kelompok sosial spesifik, misalnya gender, orientasi seksual, atau kelompok yang ditandai oleh latar belakang sosial tertentu, selama kelompok itu memiliki identitas yang dikenal oleh masyarakat. Serta yang kelima, opini politik atau political opinion, yaitu ketakutan karena pandangan, pendapat, atau aktivitas politik, baik yang nyata maupun yang dianggap ada oleh pemerintah. Seseorang dapat dikategorikan seorang pengungsi hanya jika persekusi itu terjadi karena salah satu dari 5 alasan di atas. Jika penyebabnya di luar alasan tersebut, misalnya karena bencana alam atau kesulitan ekonomi semata, maka orang tersebut tidak memenuhi syarat sebagai refugee menurut hukum internasional. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat kewajiban bagi pengungsi internasional. Pasal 2 Konvensi 1951 menetapkan kewajiban umum bagi setiap pengungsi. Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for the maintenance of public order. Artinya, setiap pengungsi mempunyai kewajiban terhadap negara di mana ia berada, yang khususnya mengharuskan dia untuk mematuhi hukum dan peraturan, serta tindakan-tindakan yang diambil untuk pemeliharaan ketertiban umum. Kewajiban ini mencakup menaati hukum dan peraturan yang berlaku di negara penerima, menghormati tindakan-tindakan untuk pemeliharaan ketertiban umum, dan tidak melakukan kegiatan yang mengancam keamanan nasional negara penerima. Dengan kata lain, status mereka sebagai pengungsi tidak membebaskan dari tanggung jawab hukum. Bahkan apabila seorang pengungsi terlibat dalam kejahatan berat atau membahayakan keamanan nasional, negara penerima berhak membatasi atau mencabut perlindungan yang diberikan sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian inti dari perkuliahan kita hari ini, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi. Pembahasan ini akan kita bagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip perlindungan dasar. Kedua, hak sipil dan politik. Ketiga, hak ekonomi, sosial dan budaya. Serta keempat, hak-hak administratif. Kita akan membahas yang pertama, yaitu prinsip-prinsip perlindungan dasar. 3 prinsip utama perlindungan pengungsi adalah non-discrimination, non-penalization, dan non-refoulement. Non-discrimination diatur pada pasal 3 yang berbunyi, "The contracting states shall apply the provisions of this convention to refugees without discrimination as to race, religion, or country of origin." Maksudnya, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar ras, agama, atau asal negara. Non-penalization yang diatur pada pasal 31 menyatakan, "The contracting states shall not impose penalties on account of their illegal entry or presence on refugees who, coming directly from a territory where their life or freedom was threatened in the sense of Article 1. Enter or are present in their territory without authorization, provided they present without delay to the authorities and show good cause for their illegal entry or presence." Pasal 31 disusun dengan tujuan utama melindungi pengungsi yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari ancaman serius dan tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk mematuhi prosedur imigrasi formal. Dalam situasi konflik atau persekusi, pengungsi hampir selalu meninggalkan negaranya tanpa paspor, visa, atau izin resmi.
Agar seseorang dapat menikmati perlindungan dari pasal 31, ada 3 syarat penting yang harus terpenuhi, yaitu datang langsung dari wilayah terancam, coming directly. Pengungsi harus datang langsung dari negara di mana nyawa atau kebebasannya terancam. Artinya, jika ia melewati beberapa negara yang aman terlebih dahulu dan baru tiba di negara tujuan, maka prinsip ini bisa saja tidak berlaku. Segera melapor kepada pihak berwenang. Present themselves without delay. Pengungsi yang masuk secara tidak sah harus segera melapor ke otoritas setempat, misalnya imigrasi atau kepolisian, agar statusnya dapat diperiksa dan tidak dianggap sebagai pendatang ilegal. Menunjukkan alasan yang sah, show good cause. Maksudnya, pengungsi harus bisa menjelaskan secara masuk akal alasan mengapa ia tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, misalnya karena harus melarikan diri tiba-tiba dari ancaman penyiksaan atau penangkapan. Perlindungan lain yang menjadi hak fundamental pengungsi adalah pasal 33. Pasal 33 Konvensi 1951 adalah inti dari seluruh sistem perlindungan hukum internasional bagi pengungsi. Pasal ini mengandung prinsip yang disebut non-refoulement, yaitu larangan bagi negara untuk mengembalikan pengungsi ke tempat di mana hidup atau kebebasannya akan terancam. Secara khusus, prinsip ini akan diuraikan pada pertemuan khusus tentang prinsip non-refoulement. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak sipil dan politik. Pengungsi berhak atas perlakuan yang adil seperti akses ke pengadilan dan bantuan hukum, kebebasan beragama dan menjalankan ibadahnya, hak berserikat dan berkumpul secara damai, serta status pribadi dan pernikahan yang diakui. Pasal 16 Konvensi 1951 mengatur tentang hak pengungsi untuk mengakses peradilan dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil di negara tempat mereka berada. Hal ini merupakan bagian integral dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menjamin pengungsi tidak mengalami ketidakadilan dalam proses hukum di negara tempat mereka mencari perlindungan. Dalam praktiknya, pengungsi harus memiliki akses terhadap layanan pengadilan seperti warga biasa. Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi hukum, memperoleh bantuan hukum yang memadai, mengajukan kasus, banding, dan mendapatkan proses yang adil. Pasal 15 berbunyi, setiap pengungsi mempunyai hak yang sama dengan warga negara-negara tempat dia berada untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan, terutama perkumpulan, serikat dagang, atau perkumpulan non-profit lainnya. Intinya, pengungsi memiliki hak kebebasan berserikat seperti yang dinikmati warga negara lainnya, sepanjang organisasi atau perkumpulan tersebut bukan untuk tujuan komersial atau politik yang membahayakan keamanan negara. Hak ini dapat dibatasi jika asosiasi tersebut bertentangan dengan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesusilaan. Pasal 12 Konvensi 1951 menyebutkan bahwa status pribadi pengungsi harus diatur sesuai dengan hukum negara tempat pengungsi tinggal dan negara tersebut wajib menghormati hak-hak yang terkait dengan status tersebut, terutama hak-hak keluarga seperti perkawinan. Hal ini penting untuk memelihara kehormatan dan hak sosial pengungsi serta mendukung kelangsungan kehidupan mereka di negara penerima suaka. Selain hak sipil dan politik, pengungsi juga dilindungi dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, hak atas perumahan layak, hak untuk mengakses pendidikan dasar hingga tinggi, dan hak atas jaminan sosial dan bantuan publik. Pasal 17, 18, dan 19 dalam Konvensi 1951 memberikan hak dasar bagi pengungsi untuk bekerja dalam berbagai bentuk, pekerjaan bergaji, wira swasta, dan profesi bebas. Hak ini fundamental untuk mendukung kehidupan pengungsi yang bermartabat dan pembentukan kemandirian ekonomi selama berada di negara suaka. Pasal-pasal ini memiliki arti penting, yaitu memberikan pengungsi peluang kemandirian ekonomi sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial,
mendorong integrasi sosial dan ekonomi pengungsi di negara penerima, serta memungkinkan pengungsi untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya harus menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan regulasi dan persyaratan nasional tentang akses kerja bagi pengungsi, hambatan bahasa, pengakuan kualifikasi, dan diskriminasi di pasar tenaga kerja, serta pentingnya kebijakan yang inklusif dan pelatihan keterampilan bagi pengungsi. Selanjutnya, Pasal 21 Konvensi 1951 menegaskan bahwa pengungsi yang secara sah berada di wilayah negara pihak berhak mendapatkan akses perumahan yang memadai dan perlakuan yang adil sesuai standar nasional tanpa diskriminasi. Hak ini penting untuk memastikan pengungsi memiliki akses pada kebutuhan dasar tinggal yang layak dan aman selama masa suaka, yang merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi mereka dalam hukum internasional. Tantangan dalam implementasi pasal 21 ini adalah ketidakmampuan menyediakan perumahan layak secara merata untuk pengungsi, terutama di negara dengan sumber daya terbatas. Diskriminasi atau pembatasan akses pengungsi pada perumahan dibandingkan penduduk lokal atau warga asing lain. Dan kondisi pengungsian seringkali berupa hunian sementara atau kamp pengungsi yang memerlukan perhatian khusus untuk kesehatan dan kenyamanan. Pasal 22 Konvensi 1951 menetapkan bahwa pengungsi berhak atas akses pendidikan dasar dan menengah yang setara dengan warga negara sebagai bagian dari perlindungan hak asasi dan integrasi sosial mereka. Pendidikan adalah faktor kunci dalam memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi pengungsi, terutama anak-anak, dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan yang harus dipenuhi oleh negara penerima. Beberapa negara anggota bahkan sudah menyediakan program pendidikan informal atau homeschooling sebagai solusi sementara bagi pengungsi. Pada bagian ini kita akan membahas tentang hak administratif bagi pengungsi sebagaimana yang diatur pada pasal 27 dan 28 konvensi. Pasal 27 menjamin bahwa setiap pengungsi yang sah berada di wilayah negara, pihak berhak mendapatkan dokumen identitas resmi dari negara tersebut. Dokumen identitas ini penting agar pengungsi dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara legal, seperti membuka rekening bank, menyewa tempat tinggal, dan mengakses layanan publik. Negara pihak harus mengeluarkan dokumen ini khususnya dengan tujuan untuk menggantikan dokumen perjalanan atau identitas yang hilang atau tidak dimiliki pengungsi. Pasal 28 memberikan hak kepada pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah suatu negara pihak untuk mendapatkan dokumen perjalanan yang memungkinkan mereka bepergian keluar wilayah negara tersebut. Dokumen perjalanan ini berfungsi sebagai pengganti paspor, karena pengungsi biasanya tidak memiliki paspor dari negara asalnya atau tidak dapat menggunakannya dengan aman. Dari pembahasan tadi, kita bisa menarik beberapa poin penting. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memberikan kerangka hukum internasional yang kuat untuk melindungi pengungsi. Hak pengungsi mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari keamanan, pekerjaan, hingga pendidikan. Kewajiban tetap melekat, seperti mematuhi hukum negara tempat pengungsian. Sebagai warga global, kita ditantang untuk tidak hanya mengetahui tapi juga memahami dan menghormati prinsip kemanusiaan yang terkandung dalam konvensi ini. Semoga apa yang telah kita pelajari membantu Anda memahami pentingnya peran hukum internasional dalam melindungi hak-hak manusia di seluruh dunia. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.